warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan menjelaskan materi saya, untuk itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra, NIM C1B022091. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi terkait peran batuan terhadap peningkatan hara pada tanah entisol dan vertisol di Lombok. Entisol dan vertisol ini adalah dua jenis tanah dengan karakteristik yang berbeda-beda, dan keduanya ini dapat ditemukan di Lombok. Batuan ini tuh sangat berperan penting dalam pembentukan tanah dan dalam menyediakan hara atau nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Peran penting yang pertama itu ada entisol. Adalah tanah yang masih muda dengan perkembangan profil yang minim. Karakteristik utamanya itu adalah profil tanah yang sangat tipis atau hampir tidak berkembang, sehingga tanah ini tuh sering ditemukan di daerah dengan proses erosi atau deposisi yang masih aktif. Peran batuan yang ada di dalam tanah entisol itu, yang pertama ada sumber utama hara. Ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pelapukan batuan. Dalam tanah entisol, batuan induk atau bedrock yang berada dekat dengan permukaan mengalami pelapukan fisik dan kimiawi. Proses pelapukan ini tuh memecah batuan menjadi partikel lebih kecil yang kemudian menjadi komponen tanah. Pelapukan kimiawinya tuh atau khususnya tuh melepaskan unsur hara seperti kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor yang ada di dalam tanah. Yang kedua ada mineral primer. Batuan ini tuh mengandung mineral primer yang sumber hara ketika terdekomposisi. Misalnya ada fosfor dan mika dalam batuan granit yang melepaskan kalium dan magnesium. Peran yang kedua itu ada ketersediaan hara, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada mikronutrien. Selain mikronutrien seperti N, P, dan K, batuan juga mengandung mikronutrien penting seperti besi, terus mangan, seng, dan tembaga. Mikronutrien ini tuh dilepaskan selama proses pelapukan dan menjadi tersedia lagi bagi tanaman. Terus ada proses biogeokimianya. Interaksi antara batuan, air, dan organisme tanah seperti mikroorganisme yang lainnya itu mempercepat proses pelapukan dan membantu dalam mobilisasi hara dari batuan ke tanah. Peran yang kedua itu ada pengaruh pada pH tanah, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada buffering capacity. Ini tuh batuannya tuh tertentu memiliki kapasitas penyangga
atau butterflying capacity yang dapat membantu menstabilitaskan pH tanah. Misalnya batu kapur atau limestone dapat menetralkan keasaman tanah, meningkatkan pH tanah, dan membuat beberapa hara itu lebih tersedia lagi bagi tanaman. Yang kedua ada peran dalam peningkatan pH. Nah, di daerah dengan curah hujan yang tinggi, pelapukan batuan basah itu dapat membantu dalam menjaga pH pada tingkat yang optimal untuk ketersediaan hara. Terus perannya juga tuh ada struktur tanah dibagi menjadi dua juga. Ada tekstur tanah. Yang pertama, batuan yang terpecah menjadi partikel tanah dapat mempengaruhi tekstur tanah atau campurannya tuh seperti pasir, debu, dan lempung. Tekstur tanah yang baik dapat meningkatkan aerasi dan drainasi yang penting untuk penyerapan hara oleh tanaman. Yang kedua ada erosi. Dalam tanah entisol, substrat batuan yang dekat dengan permukaan dapat membantu mengurangi erosi tanah dengan menyediakan struktur yang lebih stabil dan mengurangi laju kehilangan tanah lapisan atas yang kaya akan hara. Selain itu ada tanah vertisol. Vertisol adalah tanah yang kaya akan mineral lempung yang dapat mengembang dan menyusut secara signifikan saat basah dan kering. Tanah ini itu sering ditemukan di daerah dataran rendah dan memiliki karakteristik retak-retak yang dalam pada musim kering. Peran batuan dalam peningkatan hara pada tanah vertisol ini tuh dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sumber mineral lempung. Vertisol kaya akan mineral lempung, terutama jenis smectite yang berasal dari pelapukan batuan induk. Mineral ini penting karena memiliki kapasitas tukar kation atau KTK yang tinggi. Itu memungkinkan tanah menyimpan dan melepaskan hara penting bagi tanaman. Yang kedua ada pelepasan hara melalui pelapukan. Pelapukan kimiawi dan fisik batuan induk mengubah mineral primer menjadi mineral sekunder yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Proses ini tuh dipengaruhi oleh iklim, air, suhu, dan aktivitas organisme tanah. Yang ketiga ada pengaturan pH tanah. Batuan induk yang mengandung kalsium karbonat atau dolomit dapat membantu mengatur pH tanah, menjadikannya lebih netral dan mendukung ketersediaan hara yang optimal bagi tanaman. Yang keempat ada peningkatan struktur tanah. Fragmen batuan juga dapat membantu memperbaiki struktur tanah vertisol yang berat dan lempung sehingga meningkatkan drainase dan aerasi tanah. Dari beberapa peran penting yang ada di tanah vertisol dan entisol ini, peningkatan hara ini juga memiliki faktor lingkungan yang ada di Lombok. Yang pertama ada iklim dan curah hujan. Lombok ini kan memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini tuh bisa mempercepat proses pelapukan batuan sehingga
meningkatkan ketersediaan hara di tanah. Yang kedua ada topografi. Daerah dengan topografi yang bervariasi di Lombok menyebabkan distribusi tanah karena entisol dan vertisol yang berbeda, serta mempengaruhi proses erosi dan pelapukannya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa batuan di Lombok ini memainkan peran kunci dalam menyediakan dan meningkatkan kandungan hara di tanah, entisol dan vertisol melalui proses pelapukan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan setempat. Seperti gambar yang terlihat, di sini ada alat pembuatan pupuk batuan silikat. Pupuk batuan ini tuh berfungsi untuk peningkatan hara pada tanah entisol atau maupun vertisol.